ternyata saya ketemu satu ekor ikan yang kalau saya lihat ini memang ikannya udah cukup dewasa ya, udah disimpan cukup lama juga di situ, dan tiba-tiba kok kayaknya ikan ini bisa ya kita masukkan ke kontes ini. Cuma ada satu yang benar-benar mengganjal saya, dimana ikan ini dia ada fin rodnya. Itu di momen itu saya benar-benar bingung ya. Jadi tepatnya kemarin ini ya, tanggal 20 dan 21 itu ada kontes ikan gapi di kota Metro di Lampung, Metro Lampung. Nah, dalam setiap kontes itu kita pasti selalu mengecek kondisi ikan, atau ya kita selalu sortir kembali, kita cek ulang sebelum ikan tersebut kita masukkan ke area kontes. Nah, jadi pada hari tersebut itu saya udah menyiapkan beberapa ikan gitu yang nantinya ini ikan-ikan ini enggak semuanya akan kita masukkan, cuma ini kandidat lah istilahnya, itu dia ada kandidat yang untuk dimasukkan ke kontes. Nah, dari kandidat-kandidat ini, ikan-ikan ini semuanya akan kita pilih mana yang memang paling cocok dan kondisinya paling prima. Ya itu dia, kebanyakan dari kontes itu ya, ikan-ikan itu kadang-kadang udah kita persiapkan dengan baik, ada aja masalahnya. Itu banyak sekali terjadi dari teman-teman semua yang para pemain kontes itu udah hal yang umum terjadi, di mana ikan yang memang sengaja dipersiapkan untuk kontes itu ikannya itu bisa sobek, udah gitu bisa kena sakit. Dan lucunya lagi, itu penyakit-penyakit itu keluarnya itu pada saat menjelang kontes, teman-teman. Jadi itu juga yang terjadi pada saya, di mana kandidat-kandidat yang memang udah saya persiapkan itu mengalami kendala pada saat menjelang kontes. Nah, cuma uniknya pada saat saya kobok-kobok lagi tuh akuarium, saya cari lagi, ternyata saya ketemu satu ekor ikan yang kalau saya lihat ini memang ikannya udah cukup dewasa ya, udah disimpan cukup lama juga di situ, dan tiba-tiba kok kayaknya ikan ini bisa ya kita masukkan ke kontes ini. Cuma ada satu yang benar-benar mengganjal saya, dimana ikan ini dia ada fin rodnya. Itu di momen itu saya benar-benar bingung ya, wah ini bisa masuk ini. Cuma gimana ya, fin rodnya ini pasti kelihatan banget, dimana yang kalau misalkan kebanyakan kontes ikan yang ada fin rod itu pasti antara pengurangan penilaian atau ya tidak dinilai sama sekali. Jadi waduh, ini ikan kena fin rod. Jadi ya udah, dari pengalaman sudah nggak ada salahnya kalau si ikan ini kita coba treatment. Nah, treatment pada fin rod itu macam-macam ya. Ada yang kalau misalkan kita pakai garam ikan. Cuma penggunaan garam ikan itu treatment fin rod dalam skala yang normal, tidak agresif ya. Dalam arti pengobatan tidak agresif dan pengobatan lebih santai serta minim resiko ketika kita menggunakan garam ikan. Nah, garam ikan itu kita pakai itu dengan takaran biasanya itu 2-3 sendok per akuarium yang sebesar ini nih. Ini kita pakai 2-3 sendok lah, 3 sendok makan ya. Itu biasanya ikan akan mengalami pemulihan atau fin rodnya terhenti sampai situ. Jarang banget ketika kita udah kasih garam si ikan makin parah fin rodnya. Itu kalau misalkan makin parah biasanya itu akibat dari kondisi air atau kondisi lingkungan yang memang udah kurang baik. Jadi kalau misalkan memang kondisi lainnya mendukung kondisi baik, ketika kita kasih garam itu kondisi dia akan bisa perlahan-lahan pulih, teman-teman. Nah, cuma pada saat saya ketemu si ikan itu tuh udah tanggal 19 atau hari Jumat, di mana hari Sabtunya ikan tersebut udah harus dibawa ke area kontes. Wah, udahlah, kita udah nggak ada pilihan lagi. Jadi saya berantisipasi untuk kita pakai antibiotik.
antibiotik yang kita pakai itu adalah super tetra ya, atau tetracycline. Nah, antibiotik ini ternyata menyelamatkan si ikan tersebut, teman-teman. Dimana Finrod itu memang kondisinya itu nggak terlalu parah ya. Dia semacam kayak ada titik aja, titik di ekornya, dan ada sedikit-sedikit merah-merah di ujung ekornya. Nah, itu adalah tanda-tanda awal penyakit Finrod. Nah, pada saat itu saya menggunakan toples ya. Toples itu saya nggak pakai aerator, cuma di toples biasa aja. Meskipun kadang-kadang saya ada treatment juga menggunakan antibiotik, saya juga pakai akuarium begini. Kalau misalnya teman-teman lihat nih di belakang ini ada yang lagi diobatin juga menggunakan antibiotik juga, ini pakai aerator juga ya. Nah, jadi pada saat kemarin ini ada beberapa ikan yang saya treatment menggunakan antibiotik ini. Meskipun ya nggak semuanya bisa benar-benar efektif hilang, tapi kondisi mereka tetap berada di kondisi yang oke ketika menjalani kontesnya gitu loh. Udah terbukti kemarin pada saat kontes, ikan-ikan yang ada sedikit masalah, kita gunakan si antibiotik ini di hari berikutnya itu kondisi dia udah oke, dalam artian bisa mengikuti kontes dengan kondisi yang prima ya, bukannya langsung ngedrop atau gimana, mereka kondisinya oke. Nah, untuk khusus yang si ikan yang topas ini yang kita obati dengan Finrod ya, obati dengan antibiotik, dia ini kayak ada semacam lendir-lendir yang tercabut dari ekor-ekornya ketika saya menggunakan antibiotik. Lendir-lendir tersebut kayak tercabut, kayak ada kapas-kapas yang keluar dari ujung-ujung ekornya itu, dan ya udah saya pasrahkan aja. Saya tunggu hingga besok hari ya, tanggal 20. Nah, di tanggal 20-nya itu ketika saya lihat, wah, emang mungkin udah jalannya ya. Si ikan tersebut bersih, teman-teman. Finrodnya hilang, benar-benar hilang semua Finrodnya di badannya, dan saya perhatikan juga memang bersih banget ya. Itu dia treatment menggunakan antibiotik. Dia treatment secara agresif ya kalau antibiotik itu ya. Cuma sekalinya memang sakit nggak terobati, itu menggunakan antibiotik, ikannya juga bisa makin ngedrop. Jadi ya udah 50-50 lah istilahnya ya. Jadi ikan tersebut saya bawa ke area kontes, memang kalau saya perhatikan ikan ini memiliki sesuatu yang spesial di dia ya, yaitu dari segi ukuran dia ini besar banget, dan memang ciri khas dari kami yang biasa kami sering breed itu adalah ekornya besar banget. Jadi big tail ya, ini kita masukkan ke kategori big tail ikan ini. Ikan ini udah genetik lama yang udah kita jaga terus, kita rawat terus sampai sekarang. Dan ini dia, si big tail topas. Nah, ikan ini pada saat di area kontes saya udah deg-degan aja nih, karena pada saat kontes ini biasanya kan kondisinya up and down ya, entah dari kita bawa ikan, terus dari masukin plastik, dari perubahan suhu lingkungan yang ada di area kontes, itu berubah banget itu tuh kondisinya itu. Nah, untung pada saat sebelum kontes saya tetap menggunakan nitro suplemen, teman-teman. Dimana nitro ini benar-benar membantu si ikan itu berada dalam kondisi yang stabil. Jadi ibarat orang itu kalau misalkan mau kontes itu apa ya, jadi mentalnya lebih, atau tingkat stresnya bisa lebih ditekan gitu loh ketika menggunakan nitro. Jadi pada saat kontes juga performnya juga bagus gitu, dia nggak mojok, nggak diem aja, jadi performnya juga tetap oke. Ya, terima kasih juga karena nitro itu ikannya juga bisa perform dengan baik, dan menggunakan antibiotik itu juga ternyata membantu menghilangkan si Finrod, dan Finrod itu nggak keluar lagi menjelang si kontes itu ya. Memang udah ada jalannya, dan pada akhirnya ikan tersebut masuk nominasi ya di pagi harinya, dan siang harinya dinobatkan juri untuk menjadi juara pertama di kelas Big Tail Tuxedo. Dimana Big Tail Tuxedo itu ikannya nggak cuma topas aja ya, macam-macam, ada ikan pastel juga. Dimana pastel teman-teman tahu sendiri, formnya warnanya udah gila-gilaan, biasa cakep banget. Cuma ya kita bersyukur kalau si ikan kita ini bisa mendapatkan kesempatan dinobatkan juara 1 oleh tim juri. Oke, sekian cerita-cerita saya kali ini. Semoga bisa menginspirasi dan menambah wawasan juga buat teman-teman. Salam Gapi 8.